Baik, tafadhol. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini suara saya masuk gak ya? Jelas, jelas. Oh ya, alhamdulillah. Baik. Eh, Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Eh, Pertama-tama mungkin saya mengucapkan ahlan wa sahlan buat Pak Ustadz Muflis Subroto Hafizullah, dan pada hadirin mungkin hadirat kajian pada pagi hari ini. Insya Allah kita lanjutkan kajian matan Abu Syuja yang nanti akan dibawakan oleh Al Ustadz Muflis Subroto Hafizullah. Mungkin tanpa berlama-lama kita langsung saja kepada Al Ustadz, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai pada kitab Az-Zakah dari matan Abu Syuja' yang ditulis oleh Al-Qadhi Ahmad bin Husain Al-Asfahani rahimahullah. Dalam pembahasan kitab zakah, beliau menyebutkan bahwa kewajiban zakat itu pada 5 hal. Binatang ternak, kemudian barang berharga, emas dan perak. Demikian juga yang senilai dengan emas dan perak seperti uang. Kemudian az-zuru', zakat pertanian, wathimar, buah-buahan, yang dimaksud adalah kurma dan zabib, kismis. Kemudian yang terakhir adalah urudut tijarah, barang-barang yang akan diperjualbelikan, barang-barang dagangan. Telah kita baca zakat pada al-mawashi, binatang ternak, bahwa binatang ternak yang terkena kewajiban zakat adalah unta, sapi, dan kambing. Selain itu tidak. Dan ada syarat-syaratnya kapan binatang ternak itu harus dikeluarkan zakatnya. Salah satu syaratnya adalah bahwa hewan ternak tersebut makan di padang rumput. Maka apabila binatang ternak itu tidak makan di padang rumput, makannya dengan pakan konsentrat misalnya, maka itu tidak termasuk dalam yang terkena kewajiban zakat. Dan beliau menyebutkan bahwa unta nisabnya adalah 5 ekor. Kemudian sapi adalah 30. Kemudian kambing 40. Dan ketika dicampur, ketika ada 2 orang berserikat dalam beternak unta misalnya, atau sapi atau kambing, maka zakatnya 1. Maka zakatnya 1 apabila terpenuhi syarat-syaratnya. Misalnya ada 2 orang, A dan B. A dan B ini berserikat untuk beternak kambing. A memiliki 20 kambing, B memiliki 20 kambing. Maka zakatnya adalah zakat dari 40 ekor kambing. Zakatnya adalah zakat dari 40 ekor kambing. Dan tidak boleh dipisahkan kalau memang keduanya telah berserikat untuk dijadikan satu, untuk dicampur. Misalnya supaya tidak terkena kewajiban zakat, maka dipisahkan. 20, A 20, B 20, tidak bisa. Kalau memang sudah dicampur, dijadikan satu, berserikat dalam beternak tadi, maka zakatnya harus dikeluarkan.
20, totalnya 40, maka terkena kewajiban untuk membayarkan 1 kambing. Demikian juga kalau memang itu terpisah, maka tidak digabungkan. Kalau memang terpisah, maka tidak boleh digabungkan. A punya 20, B punya 20. Dan itu sendiri-sendiri, tidak dicampur. Maka kalau 20 kambing tidak terkena kewajiban zakat. Demikian juga 20 kambing milik B. Maka tidak boleh dicampur. Ini dicampur saja supaya ada zakat yang dibayarkan. Tidak bisa. Sehingga ketika memang bercampur, maka harus dibayarkan zakatnya. Dan kalau memang terpisah dan belum terkena kewajiban, maka tidak ada kewajiban untuk membayarkan zakatnya. Kemudian zakat pada emas dan perak yang dibayarkan adalah 1/40 atau 2,5%. Kemudian yang senilai dengan emas dan perak seperti uang misalnya, maka zakatnya adalah seperti zakat emas atau perak. Dan para ulama menyebutkan bahwa zakat uang itu didasarkan pada nisab yang lebih rendah dari emas dan perak. Kalau sekarang misalnya perak lebih murah, maka seseorang mengukur harta yang dia miliki dengan harga nisab perak. Apabila telah mencapai nisab perak, maka dia keluarkan zakatnya 1/40 atau 2,5%. Kemudian berikutnya adalah zakat az-zuru' wa thimar. Zakat pertanian yang dimaksud adalah makanan pokok yang bisa disimpan untuk jangka waktu yang lama. Demikian juga kismis, anggur yang dikeringkan, dan tamar, kurma yang dikeringkan. Ada yang mau mencoba membaca? Nah, Ustaz. Ana. Ya, silakan. Bismillah. Faslun nisabuz zahabi wal fiddati. Wa Ini nisabul sudah, yang sudah, ya? berikutnya. Nah. Nisabuz zuru'i wa thimar. Abzuru wasimar di mana? Faslun nisabuz zuru'i wasimari. Wa nisabuz zuru'i wasimari 5 awsuqin wa hiya 1,600 ritlin wa hiya 1,600 ratlin bil iraqi wa fi ma zada bihisabihi wa fiha in suqiyat bima is-sama'i aw is-sayhil ushru wa in suqiyat bidulabin aw nadhin nisful ushri. Ya, cukup. Kemarin pada zakat emas dan perak telah disebutkan di situ bahwa nisab untuk emas adalah 20 mithqalan yang setara dengan 85 gram emas. Kemudian nisabul warid, nisab untuk perak adalah 100 dirham, 200 dirham, yang setara dengan 595 gram perak. Dan zakatnya untuk emas dan perak adalah 1/20 atau 1/40 atau 2,5%. Dan beliau sebutkan wala yajibu fil huliyil mubahi zakatun. Dan tidak ada kewajiban untuk berzakat pada perhiasan mubah yang digunakan. Perhiasan wanita yang digunakan itu tidak ada zakatnya. Perhiasan wanita yang digunakan, kalungnya, cincinnya, kalau mencapai nisab misalnya, kalau mencapai nisab. Jadi perhiasan yang dipakai sampai 85 gram misalnya. Maka kalau itu adalah perhiasan yang memang dipakai, tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya. Demikian juga kendaraan atau rumah
yang dipakai oleh seseorang itu tidak ada kewajiban zakatnya. Tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya. Disebutkan dalam pasal ini tentang zakat pertanian. Penulis rahimahullah beliau berkata, faslun, pasal wa nisabuz zuru'i wat thimari khamsatu awsuq. Nisab untuk pertanian, hasil pertanian, makanan pokok yang bisa disimpan dalam jangka waktu lama, beras, gandum, dan sebagainya, wat thimar, dan kurma, anggur kering, khamsatu awsuq, adalah 5 wasak. Wahia alfun wa sittu mi'ati ritlin bil Iraqi. Dan wasak itu atau 5 wasak itu adalah 1600 ritl bil Iraqi. Ritl yang digunakan oleh orang-orang Irak atau yang biasa disebut juga dengan ritl Baghdadi. Ritl yang digunakan oleh orang-orang Baghdad. Dan 1 ritl itu adalah 381,6 gram. 1 ritl 381,6 gram. Itu 1 ritl. 381,6 gram. Berarti 381,6 gram ini kita kalikan 1600. 381,6 kali 1600. Maka hasil yang didapatkan adalah 610. 610.560 gram. Berarti zakat pertanian itu dikeluarkan apabila hasilnya mencapai 610 atau 611 kilogram. Apabila seseorang memiliki pertanian, hasil pertanian, beras, gandum, atau yang semisal dengan itu, kemudian hasil panennya mencapai 610 kilogram, dikeluarkan zakatnya. Disebutkan di sini wahia alfun wa sittu mi'ati ritlin bil Iraqi. Nisabnya adalah 1600 ritl. Dan 1 ritl tadi 381,6 gram. Apabila dikalikan maka hasilnya adalah 610. Wa ma zada fa bihisabihi. Dan apabila lebih dari itu maka sama kewajiban zakat. Hasil panennya 1 ton misalnya, kewajibannya sama. Wa fiha, dan zakat pertanian itu in suqiyat bima is-sama'i awis sayhi al-ushru. Apabila pengairannya dengan air hujan atau air sungai, maka zakatnya adalah 1/10. Zakatnya adalah 1/10. Wa in suqiyat bidulabin au nadhin nisful ushri. Dan apabila pertanian tadi diairi dengan air yang diedarkan oleh hewan, jadi dibawa oleh hewan airnya, au nadhin atau sumur, nisful ushri, maka setengah dari 1/10 atau 1/20. Ini zakat untuk pertanian. Apabila airnya adalah air hujan atau air dari sungai, maka zakatnya adalah 1/10. Zakatnya adalah 1/10. Apabila panennya 100 kilo misalnya, maka 1/10-nya 10 kilo itu adalah zakat yang dikeluarkan. Kemudian apabila pengairannya dengan menggunakan butuh biaya
seperti sumur misalnya, atau pengairan dengan hewan atau dengan mesin yang memerlukan biaya, maka zakatnya adalah 1/20. Zakatnya adalah 1/20. Pasal berikutnya adalah tentang zakat urudut tijarah. Urudut tijarah itu barang-barang yang akan diperjualbelikan. Barang-barang yang akan diperjualbelikan. Toko kelontong misalnya, toko bahan makanan pokok, dia punya gudang, maka barang-barang yang ada di gudang yang akan diperjualbelikan itu yang disebut dengan urudut tijarah. Disebut dengan urudut tijarah. Atau dia punya peternakan hewan misalnya, pada asalnya tidak terkena kewajiban zakat karena tidak terpenuhi syaratnya misalnya. Tapi karena hewan-hewan itu diperdagangkan, bisa masuk dalam zakat urudut tijarah, zakat barang-barang yang akan diperjualbelikan. Silakan dibaca. Faslun zakatu urudi tijarah. Wa tuqawwamu urudu tijarati inda akhiril hauli bimashturiyat bih. Wa yukhraju min dzalika rubu'ul usyri. Ya, cukup. Dan urudut tijarah, barang-barang yang akan diperjualbelikan, itu dihitung inda akhiril haul, di akhir haul setelah 1 tahun, bimashturiyat bih, dengan mata uang untuk membelinya. Kalau misalkan belinya pakai emas, maka dihitung nisabnya dengan nisab emas. Kalau perak, berarti nisabnya nisab perak. Kalau uang, bisa digunakan nisab perak karena lebih rendah sehingga lebih bermanfaat untuk orang-orang yang membutuhkan. Wa yukhraj min dzalika rubu'ul usyri, dan dikeluarkan dari urudut tijarah tadi rubu'ul usyri, 1/40 atau 2,5%, seperti zakat pada emas dan perak. Sehingga ketika seseorang memiliki barang dagangan yang dia simpan sampai 1 tahun misalnya, dan itu mencapai nisab perak misalnya, maka dia harus mengeluarkan zakatnya 1/40. Mengeluarkan zakatnya 1/40. Dan dihitung juga apabila bertambah. Jadi barang yang disimpan di situ mencapai nisab, kemudian di akhir haul setelah 1 tahun jumlahnya bertambah karena pertambahan modal, kemudian dia belikan lagi untuk persiapan jual beli berikutnya, maka yang dihitung adalah keseluruhannya, dikeluarkan zakatnya 1/40 atau 2,5%. Nah, silakan dibaca berikutnya. Faslun zakatul ma'dani wal rikazi. Wa mastukhrija min ma'adini dzahabi wal fiddati yukhraju minhu rubu'ul usyri fil hali. Wa ma yujadu min rikazi fa fihi al khumusu. Ya. Disebutkan di sini oleh penulis pasal tentang zakat pertambangan, tambang emas dan perak. Demikian juga rikas. Yang dimaksud dengan rikas adalah barang-barang peninggalan jahiliyah, barang-barang yang terkubur yang ditinggalkan oleh orang-orang jahiliyah. Wa mastukhrija min ma'adinidz dzahabi wal fiddah, dan yang dikeluarkan dari tambang emas dan perak, yukhraju minhu rubu'ul usyri fil hal, maka ketika itu juga langsung dikeluarkan 1/40. Sehingga apabila seseorang memiliki tambang emas atau tambang perak misalnya, kemudian hasil yang didapatkan mencapai nisab, maka dikeluarkan 1/40 secara langsung tanpa harus menunggu disimpan selama 1 tahun. Wa ma yujadu
Dan yang didapati minar rikaz, dari rikaz, fafihil khumus. Harta peninggalan orang-orang jahiliyah, apabila seseorang mendapatkannya, maka dikeluarkan zakatnya sebanyak 1/5. Sebanyak 1/5. Dan 1/5 ini diberikan kepada orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Pasal berikutnya adalah pembahasan tentang zakatul fitri. Fadhal, silakan dibaca. Faslun zakatul fitr. Wa tajibu zakatul fitri bisalasati asya'a. Al-awwal al-islami, wasani bigurubi syamsi min akhiri yawmin min syahri ramadana, wasalis wujudul fadli an qutihi wa quti iyalihi fi zalikal yawmi. Wa yuzakki an nafsihi wa amman talzamuhu nafaqatuhu minal muslimina sa'an min quti baladihi wa qadruhu khamsatu artalin wa sulusun bil iraqi. Ya, cukup. Pembahasan tentang zakatul fitri, dan Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi rahimahullah, beliau berkata, wa yuqalu laha zakatul fitrah ay al-khilqah. Zakatul fitri itu zakat karena berbuka. Maksudnya karena telah menyelesaikan puasa Ramadan, sehingga disebut dengan zakatul fitri. Syekh Ibnu Qasim beliau berkata, wa yuqalu laha, dan disebut juga dengan zakatul fitrah, zakat fitrah, ay al-khilqah, dan dimaksud dengan al-fitrah di situ adalah al-khilqah, jiwa, individu. Disebut begitu karena zakat ini wajib bagi setiap jiwa. Karena zakat ini wajib bagi setiap jiwa. Wa tajibu zakatul fitri bi thalathati asya. Dan zakatul fitri, zakat fitrah, itu wajib dengan 3 hal. Al-Islamu, syarat yang pertama adalah Islam. Sehingga apabila orang kafir mengeluarkan zakatul fitri, itu tidak sah, tidak diterima darinya. Wa bi ghurubis syamsi min akhir yaumin min syahri Ramadan. Kemudian syarat wajibnya zakat fitri yang kedua adalah terbenamnya matahari. Seseorang menyaksikan terbenamnya matahari min akhir yaumin, pada hari terakhir dari bulan Ramadan. Apabila seseorang meninggal sebelum itu, apabila seseorang meninggal sebelum terakhir bulan Ramadan, maka dia tidak terkena kewajiban zakat fitri. Dia tidak terkena kewajiban untuk membayarkan zakatul fitri. Kemudian yang ketiga, wa wujudil fadli an qutihi wa quti iyalihi fi dzalikal yaum. Dan adanya kelebihan makanan pokok, an qutihi, untuknya, wa quti iyalihi, dan makanan pokok untuk orang-orang yang dia tanggung, keluarganya, fi dzalikal yaum, pada hari itu. Sehingga kalau seseorang tidak memiliki makanan dan tidak juga memiliki uang untuk membeli makanan pada hari itu, maka dia tidak terkena kewajiban untuk mengeluarkan zakatul fitri. Ini 3 syarat. Syarat wajib, kapan seseorang wajib untuk membayarkan zakatul fitri. Kemudian disebutkan oleh penulis wa yuzakki an nafsihi, dan seseorang yang menunaikan zakatul fitri, dia membayarnya untuk dirinya, wa amman talzamuhu nafaqatuhu minal muslimin. Demikian juga dia membayarkan zakatul fitri untuk orang-orang yang nafkahnya harus dia tanggung, minal muslimin, dari kalangan kaum muslimin. Keluarganya misalnya, istri dan anak-anaknya.
atau seorang tuan memberikan zakatul fitri untuk budaknya, karena seorang tuan harus menanggung budaknya, maka zakat dari budak tersebut dibayarkan oleh tuannya. Wa yuzakki an nafsihi wa amman talzamuhu nafaqatuhu minal muslimin. Apabila mereka adalah orang-orang Islam. Sa'an min quti baladihi, yang dibayarkan adalah 1 sa' min quti baladihi, dari makanan pokok di daerahnya. Apabila makanan pokoknya adalah gandum, maka dia keluarkan 1 sa' gandum. Apabila makanan pokoknya beras, maka dia keluarkan 1 sa' beras sebagai zakatul fitri. Wa qadruhu 5 artalin wa thuluthun bil Iraqi. Sa' itu pada asalnya adalah takaran. Sa' adalah takaran. Seperti liter misalnya. Sehingga perhitungannya berdasarkan volume. Maka apabila dikonversikan menjadi timbangan, akan berbeda-beda hasilnya antara satu makanan pokok dengan makanan pokok yang lainnya. Akan berbeda ketika 1 liter misalnya, 1 liter gandum ditimbang. Hasilnya akan berbeda apabila seseorang menimbang 1 liter beras. Begitu seterusnya. Tapi para ulama menyebutkan pengkonversian sa' menjadi timbangan tujuannya untuk memudahkan. Dan di sini disebutkan wa qadruhu, dan 1 sa' itu 5 artalin adalah 5 ritl wa thuluthun, lebih sepertiga bil Iraqi, dalam ritl yang digunakan oleh orang-orang Irak. Tadi sudah disebutkan bahwa 1 ritl itu adalah 381,6. 1 ritl adalah 381,6. Di sini 1 sa' itu setara dengan 5 ritl ditambah sepertiga. 5 ritl ditambah sepertiga. Kita kalikan dulu 381,6 kali 5. Hasilnya adalah 1908. 1908. Kemudian ditambah dengan sepertiga. Sepertiga dari 381,6. Hasilnya 114,48. Bisa dijadikan 115. Sehingga 381,6 kali 5 ditambah 115. Itu 2,023. 2,023. Sehingga hasilnya apabila didasarkan dengan perhitungan di sini 5 artalin wa thuluthun bil Iraqi, 5 ritl ditambah dalam hitungan ritl yang digunakan oleh orang-orang Irak, hasilnya adalah sekitar 2 kilo lebih 23 gram. 2,023 gram. Ya, hitungan para ulama tentang sa' ini ya sekitar 2 lebih sampai 3 kilo. 2 lebih sampai. Syekh An-Najmi, beliau pernah memberikan suatu panduan perhitungan apabila kaum muslimin ingin
menunaikan zakat dengan menggunakan beras. Beliau, hasil yang beliau dapatkan itu 2 kilogram lebih 400. 2 kilogram lebih 400 gram, tidak sampai 2,5 liter. Dan yang biasa dikeluarkan oleh kaum muslimin di Indonesia adalah 2,5 sampai 3 kilogram. Itu insya Allah kadar yang mencukupi untuk zakatul fitri. Pasal berikutnya, penulis menjelaskan tentang orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Silakan dibaca. Faslun masariful zakati wa tudfa'u zakatu ilal asnafil samaniyatil lazina zakarahumullahu ta'ala fi kitabihil azizi fi qawlihi ta'ala innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil wa ila man yujadu minhum wa la yaktasiru ala aqilla min thalathatin wa la yaktasiru ala aqalla min thalathatin min kulli sinfin ilal amil. Wa khamsatun, lanjut. Wa khamsatun la yajuzu dafuha ilaihim. Al-awwal al-ghaniyyu bimalin aw kasbin, was-tsani al-abdu, was-tsalis banu Hashimin wa banul Mutallibi, wa rabi al-kafiru, wal khamis man talzamu muzakkiya nafaqatuhu la yadfa'uha ilaihim bismil fuqara'i wal masakin. Ya, cukup. Pasal tentang orang-orang yang berhak menerima zakatul fitri. Wa tudfa'u zakatu ilal asnafi tsamaniyah. Dan zakatul fitri, zakat secara umum. Jadi pasal yang dijelaskan di sini adalah pasal tentang orang-orang yang berhak menerima zakat secara umum. Wa tudfa'u zakatu, dan zakat itu diberikan ilal asnafit tsaniyah, kepada 8 golongan. Alladzina dzakarahumullahu ta'ala, yang disebutkan oleh Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, di dalam Al-Qur'anul Karim. Qaulihi ta'ala, dalam firman-Nya, innamas sadaqatu, sesungguhnya sedekah yang wajib zakat itu diberikan kepada al-fuqara, orang-orang fakir. Orang-orang fakir itu orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki harta yang mencukupi kebutuhannya. Tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki penghasilan dan tidak memiliki uang yang bisa digunakan untuk mencukupi kebutuhannya. Wal masakin. Kemudian yang kedua adalah orang-orang miskin. Dia memiliki penghasilan, tapi penghasilan tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Misalnya dia butuh 10 dirham misalnya, 1 bulan, tapi dia hanya memiliki 7 dirham saja. Kurang 3. Itu termasuk dalam miskin. Kalau orang fakir misalnya dia butuh 5 dirham, tapi tidak punya sama sekali. Atau dia punya hanya 1 dirham, itu bisa masuk dalam orang fakir, dalam golongan fakir. Kemudian wal 'amilina 'alaiha, yang ketiga adalah orang-orang yang bekerja untuk mengambil zakat, yang ditunjuk oleh penguasa kaum muslimin untuk mengambil zakat. Wal mu'allafati qulubuhum, dan orang-orang yang ingin dilembutkan hatinya. Orang-orang yang ingin dilembutkan hatinya. Di antaranya adalah
orang yang baru masuk Islam misalnya. Orang yang baru masuk Islam, dia butuh untuk dilembutkan hatinya supaya lebih kuat lagi keislamannya, maka diberi zakat. Wa fir riqabi, kemudian budak yang ingin membebaskan dirinya, atau yang disebut dengan al-mukatib. Al-mukatib, seorang budak melakukan kesepakatan dengan tuannya untuk membayarkan jumlah tertentu. Apabila lunas maka dia merdeka. Maka budak tersebut bisa dibantu pembayaran kitabahnya dengan zakat. Wal gharimin, dan orang-orang yang berhutang. Seorang berhutang untuk mendamaikan dua kelompok kaum muslimin yang bertikai misalnya. Maka hutang tersebut apabila belum dia bayarkan, apabila belum dia lunasi, maka bisa dibantu dengan zakat. Wa fi sabilillah, dan orang-orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berperang secara sukarela dan belum mendapatkan jatah dari negara, belum mendapatkan gaji yang ditetapkan oleh penguasa kaum muslimin misalnya, karena dia berperang secara sukarela, maka dia berhak untuk mendapatkan zakat. Wa bnis sabil, dan musafir yang kehabisan bekal, dia bisa dibantu dari zakat. Ini 8 golongan yang berhak untuk menerima zakat. Miskin, kemudian petugas yang mengelola zakat, orang yang ingin dilembutkan hatinya, diantaranya adalah seorang yang baru saja masuk Islam, kemudian budak yang ingin memerdekakan dirinya dengan kitabah, dengan perjanjian dengan tuannya untuk membayarkan harga tertentu, kemudian orang yang berhutang untuk mendamaikan kaum muslimin misalnya, kemudian orang-orang yang berjihad di jalan Allah, dan musafir yang kehabisan bekal. Wa ila man yujadu minhum, demikian juga diberikan kepada sebagian dari 8 yang disebutkan di sini. Maksudnya apabila 8 ini ada semuanya, maka semuanya diberi. Tapi apabila hanya sebagian dari 8 ini yang ada, maka diberikan kepada mereka. Hanya ada orang-orang fakir, orang-orang miskin, dan amil zakat misalnya, maka mereka saja yang diberi. Yang lain karena tidak ada maka tidak. Wala yaqtasiru ala aqalla min 3 min kulli sinfin, dan minimalnya itu adalah diberikan kepada 3 orang dari setiap golongan. Jadi misalnya semuanya ada, maka orang-orang fakir 3, orang-orang miskin 3, amilnya kalau ada 3, kemudian yang lainnya masing-masingnya 3. Sebaiknya tidak kurang dari 3 untuk masing-masing golongan. Illal amil, kecuali amil. Mungkin hanya cukup dengan 1 amil, 1 pengelola misalnya, karena hanya 1 maka hanya 1 yang diberi. Tapi untuk golongan yang lainnya itu setidaknya adalah 3 orang. Setidaknya adalah 3 orang. Kemudian beliau menyebutkan 5 golongan yang tidak boleh diberi zakat. Wa khamsatun la yajuzu daf'uha ilaihim, dan ada 5 golongan yang tidak boleh diberi zakat. Yang pertama, al-ghaniyyu bimalin au kasbin. Orang kaya bimalin, yang memiliki harta, au kasbin, atau memiliki pekerjaan, memiliki penghasilan. Mungkin uangnya sedang tidak ada, tapi dia bekerja, nanti akan dapat duit, misalnya. Maka tidak diberi zakat. Kemudian yang kedua, wal abdu, budak. Budak tidak diberi zakat. Wa banu Hashim, keturunan Hashim,
kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa Banul Muttalib, demikian juga keturunan Al-Muttalib, wal kafir, dan orang kafir. Maka ini semuanya tidak diberi zakat. Tidak boleh zakat diberikan untuk mereka. Orang kaya, budak, keturunan Hashim, Bani Hashim, keturunan Al-Muttalib, Bani Al-Muttalib, demikian juga orang kafir. Wa man talzamul muzakki nafaqatuhu la yadfa'uha ilaihim bismil fuqara'i wal masakin. Dan seseorang yang ditanggung nafkahnya oleh orang yang mengeluarkan zakat, maka zakat tersebut tidak boleh diberikan kepadanya. Bismil fuqara'i wal masakin, karena status mereka sebagai orang fakir dan miskin. Seseorang berkewajiban untuk menanggung kerabatnya misalnya. Berkewajiban untuk menanggung nafkah kerabatnya. Maka zakat tersebut tidak boleh diberikan kepadanya, kepada kerabat tersebut, karena dia fakir atau miskin. Bisa dia berikan untuk kerabat tersebut bukan statusnya sebagai fakir dan miskin. Kalau misalkan keluarganya tadi adalah fisabilillah misalnya, dia termasuk orang yang berjuang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mendapatkan jatah dari Baitul Mal, maka bisa zakat itu diberikan kepadanya karena statusnya fisabilillah, bukan sebagai orang fakir dan miskin. Ini pembahasan tentang zakat. Kemudian pembahasan berikutnya adalah kitab Shiyam, kitab tentang puasa. Silakan dibaca. Kitab Shiyam. Syaraitu wujub siyami arba'atu asya'a. Al-awwal al-islamu, was-tsani al-bulughu, was-tsalits al-aqlu, wa rabi al-qudratu 'ala as-shaumi. Wa faraidu as-shaumi arba'atu asya'a. Al-awwalu an-niyyah, was-tsani al-imsaku 'anil akli wasyurbi, was-tsalits al-jima', wa rabi ta'ammudil qayy. Faslun mufsidatus shaumi walladhi yuftiru bihi as-shaimu asyratu asya'a. Al-awwal ma wasala amdan ilal jawfi, wasani ar-ra'si, wasalis al-huknatu fi ahadis sabilaini, wa rabi al-qay'u amdan. Wal khamisu al-wat'u amdan fil farji, wasadisu al-inzalu an mubasyaratin, wasabi'u al-haidu, watsaminu an-nifasu, wattasi'u al-jununu, wal-ashiru ar-riddatu. Ya, cukup. Penulis rahimahullah beliau berkata kitab Shiyam, atau dalam naskah yang ditampilkan di sini kitab Shaum. Dan keduanya menunjukkan makna yang sama, kitab tentang puasa. Puasa itu dari sisi bahasa maknanya adalah menahan. Menahan berbicara atau menahan yang lainnya secara umum disebut dengan puasa, dengan shaum atau siyam. Kemudian dalam bahasa syariat, puasa itu adalah menahan dalam bentuk tertentu. Menahan dari hal-hal yang membatalkan, dimulai dari terbit fajar sampai matahari terbenam, sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syarat tertentu. Itu yang disebut dengan puasa. Disebutkan di sini wa syaraitu wujubis shiyami arba'atu asya. Syarat wajibnya puasa ada 4 hal. Al-Islamu, yang pertama adalah Islam.
Sehingga apabila seorang kafir dia berpuasa, tidak sah puasanya dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal bulugh, yang kedua adalah balik. Maka seseorang atau anak kecil yang belum balik, dia tidak wajib untuk berpuasa. Tidak wajib untuk berpuasa. Tapi diajarkan kepadanya berpuasa supaya menjadi latihan. Sehingga ketika balik, dia sudah siap untuk menjalankan kewajiban puasa tersebut. Wal aqlu, yang ketiga adalah berakal. Sehingga orang yang tidak berakal, orang gila misalnya, dia tidak terkena kewajiban untuk berpuasa. Dan yang keempat, wal qudratu 'ala shaum, memiliki kemampuan untuk berpuasa. Dalam kondisi sehat misalnya, jasmaninya tidak sedang sakit, maka apabila terpenuhi 4 syarat ini, wajib bagi seseorang untuk berpuasa. Seorang muslim dewasa, berakal, mampu untuk melakukannya, maka wajib baginya untuk berpuasa. Wa faraidus shaumi arba'atu asya. Dan kewajiban yang harus ditunaikan ketika berpuasa itu ada 4. An-niyatu, yang pertama adalah niat. Niat bahwa apa yang dia lakukan itu adalah ibadah puasa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila seseorang tidak makan dan minum, meninggalkan makan dan minum, begitu juga dia meninggalkan pembatal-pembatal puasa lainnya, tapi dia tidak berniat sebagai bentuk ibadah, maka ya hanya seperti itu saja, tidak dinilai sebagai ibadah. Kemudian yang kedua, wal imsaku 'anil akli wasyurbi, menahan diri dari makan dan minum, tidak boleh makan dan minum, wal jima'i, demikian juga tidak boleh melakukan hubungan suami istri, wa ta'ammudil qai, dan tidak boleh muntah dengan sengaja. Tidak boleh muntah dengan sengaja. Walladhi yuftiru bihi shaimu 'asharatu asya. Dan yang membuat seseorang itu batal puasanya adalah 10 hal. Yang pertama, ma wasala 'amdan ilal jauf. Sesuatu yang dimasukkan secara sengaja ilal jauf, ke tenggorokan. Yang kedua, awir ras, atau dimasukkan secara sengaja ke kepala, lewat kepala. Yang ketiga, wal huqnatu fi ahadis sabilain, obat yang dimasukkan melalui salah satu dari 2 lubang pembuangan. Obat yang dimasukkan melalui kubul atau melalui dubur. Dan sebagian ulama merinci bahwa apabila yang dimasukkan ke dalam tubuh itu bukan nutrisi, bukan bersifat makanan, maka itu tidak membatalkan puasanya. Jadi suntikan misalnya, suntikan obat, bukan suntikan nutrisi, maka pada asalnya tidak membatalkan puasanya. Walaupun yang lebih baik adalah dihindari dan dilakukan di malam hari saja. Tapi kalau suntikan itu adalah suntikan yang berupa nutrisi, seperti makanan dan minuman, suntikan vitamin misalnya, atau infus, maka itu membatalkan puasanya. Karena semakna dengan makan dan minum. Semakna dengan makan dan minum. Berikutnya, wal qai'u 'amdan. Termasuk yang membatalkan puasa adalah muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Kalau seseorang muntah tanpa disengaja, tidak membatalkan puasa. Tapi apabila seseorang sengaja muntah, maka itu membatalkan puasanya.
Wal wat'u 'amdan fil farji. Dan melakukan hubungan suami istri dengan sengaja fil farji, di kemaluan. Wal inzalu an mubasyaratin, dan keluar mani an mubasyarah, karena melakukan pendahuluan hubungan suami istri. Jadi belum terjadi hubungan tapi dia melakukan pendahuluannya. Maka apabila keluar mani karena sebab itu, maka batal puasanya. Yang ketujuh, wal haidu, haid. Apabila seorang wanita berpuasa kemudian di tengah puasanya dia haid, maka batal puasanya. Wan nifas, demikian juga nifas, darah yang keluar karena persalinan. Seorang ibu hamil misalnya, dia tetap berpuasa ketika hamil, kemudian melahirkan di tengah-tengah puasa, maka puasanya batal. Wal junun, demikian juga hilang akalnya. Seseorang di awal pagi dalam keadaan sehat akalnya, kemudian hilang akalnya karena pingsan misalnya, atau karena gila ketika sedang berpuasa, maka batal puasanya. Wariddah, demikian juga murtad. Murtad, seseorang keluar dari Islam, itu batal puasanya, batal juga amal-amal ibadah yang lainnya. Ini 10 hal yang disebutkan oleh penulis yang membatalkan puasa. Berikutnya, silakan dibaca. Wa yustahabbu fi shaumi salasatu asya'a. Al-awwal ta'jilul fitri, wa tsani ta'khirus sahuri, wa tsalis tarkul hujri minal kalam. Ya, cukup. Ya. Dan dianjurkan, mustahab hukumnya fi shaum, ketika berpuasa, salah satu asya, 3 hal. Yang pertama adalah ta'jilul fitri, segera berbuka. Segera berbuka ketika telah masuk waktunya. Ketika matahari telah terbenam misalnya, maka dia segera berbuka, tidak menundanya. Wa ta'khirus sahur, mengakhirkan makan sahur. Mengakhirkan makan sahur sampai mendekati waktu subuh. Mengakhirkan waktu sahur mendekati waktu subuh, terbitnya fajar yang kedua. Sehingga ini termasuk kemudahan di dalam Islam. Dianjurkan untuk segera berbuka dan dianjurkan untuk mengakhirkan sahur. Sehingga puasa yang dia lakukan itu menjadi puasa yang mudah, puasa yang ringan. Kemudian yang ketiga, wa tarkul hujri minal kalam, dan meninggalkan ucapan yang keji. Meninggalkan ucapan yang keji. Sehingga seorang yang berpuasa, dia harus meninggalkan ucapan yang keji. Demikian juga menjaga dirinya, mengendalikan hawa nafsunya. Ini 3 hal yang beliau sebutkan yang dianjurkan bagi orang yang berpuasa: menyegerakan berbuka, demikian juga mengakhirkan sahur, dan meninggalkan ucapan yang keji. Ketika seseorang mengucapkan ucapan yang keji ketika berpuasa, tidak membatalkan puasanya, tapi itu akan mengurangi nilai, mengurangi pahala dari puasa yang dia lakukan. Ini beberapa pembahasan yang bisa kita baca pada pagi hari ini. Pembahasan tentang zakat dan puasa. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya kembalikan ke moderator. Jazakumullahu khairan. Baik, jazakallah khairan. Ada Al-Ustadz Muhlis Subrodullah Hafizullah
Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Baik. Selanjutnya bagi teman-teman yang ingin bertanya, seperti biasa bisa bertanya melalui link yang sudah diberikan, dan insya Allah akan dikumpulkan pertanyaannya dijawab di minggu depan. Seperti itu. Nah, baik. Jadi itu kajian kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila kami masih punya banyak kekurangan dan banyak kesalahan dalam penyelenggaraan kajian pada pagi hari ini. Cukup sekian mungkin bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Diberitahukan juga untuk para jemaah sekalian, insya Allah selama bulan Ramadan kajian kita bersama Ustaz Nurul Subroto mengenai kitab Matan Abu Suja akan tetap berlangsung berjalan sebagaimana biasanya di hari Ahad pagi jam 7 hingga jam 8. Ya, mungkin itu saja. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Kita tutup dengan mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.